Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan membuat video atau mendokumentasikan ada teman-teman kita dari YKKI atau Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia akan memberikan penyuluhan tentang tumor dan kanker di Kelurahan Salobatan. Baik, kita akan nantikan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Anggaino Kini, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak pegawai kelurahan, yang Bapak Ibu pegawai kelurahan yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia atau yang disingkat dengan YKKI. Yayasan kami ini didirikan pada tahun 2016, sudah mengantongi izin. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang gejala kanker paru-paru, kanker prostat, kanker serviks, dan kanker payudara. Kemudian yang ketiga, kami akan memberikan solusi cara sehat. Kanker ini bisa dibetulkan Bapak Ibu ya, karena apabila seseorang sudah pernah menderita penyakit kanker yang dari segi biayanya cukup tinggi membuat kantong penderita menjadi garing. Namun dari segi medis, kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal. Segera ditangani, dikhawatirkan akan berubah menjadi tumor ganas. Apabila sudah menjadi tumor ganas, itulah yang dinamakan dengan kanker. Nah, sel kanker ini bisa berpindah di bagian tubuh yang lain melalui pembuluh darah atau istilah medis metastasis. Nah, tumor ini bisa tumbuh di bagian tubuh mana saja, seperti di punggung atau bagian lunak seperti mata yang dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, ini adalah proses pengangkatan tumor dengan melakukan operasi kecil. Nah, ini adalah tumor yang sudah berhasil diangkat berupa gumpalan daging. Selanjutnya yaitu faktor kakak dan kakek, ibu kandung, ayah kandung. Apabila sudah pernah menderita penyakit kanker, maka generasi selanjutnya atau anak cucunya akan beresiko terkena kanker juga. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor kimia atau fisika yang dihasilkan suatu benda, yaitu HP. Misalnya kalau kita menelpon 30 menit saja, telinga kita akan merasa panas. Maka yang lama-kelamaan akan merusak sel jaringan saraf ke otak yang dapat mengakibatkan menjadi kanker otak. Kemudian faktor yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Ada 3 jenis pengawet yang tidak bisa dicampurkan ke makanan. Yang pertama yaitu formalin, kemudian yang kedua boraks, kemudian yang ketiga pewarna dan pemanis buatan. Kemudian faktor yang keempat, gaya hidup yang tidak sehat. Yang dimaksud yaitu kurang tidur atau sering begadang, mudah stres, sering mengonsumsi daging olahan, serta isolasi. Kemudian faktor yang kelima, cara pengolahan makanan yang salah. Contoh kecilnya yaitu penggunaan minyak goreng. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan kepada keluarga di rumah bahwa penggunaan minyak goreng tidak boleh melebihi 3 kali. Apabila minyak goreng tersebut sudah berwarna coklat kehitaman, sebaiknya diganti atau dibuang. Karena minyak goreng tersebut sudah mengandung radikal bebas yang dapat membahayakan tubuh kita. Apabila kesehatan kita sudah terganggu, maka akan rentan terjangkit virus. Seperti contoh virus yaitu virus HPV, human papilloma virus, yang menyerang di sekitar alat kelamin. Kemudian virus hepatitis B yang menyerang fungsi hati atau kanker hati. Nah, inilah faktor-faktor pemicu terjadinya kanker. Nah, ini adalah gambar kanker yang bisa terjadi pada manusia. Selanjutnya kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru merupakan kasus kanker terbanyak pada laki-laki dan nomor 4 pada wanita. Kasus kanker paru-paru ini banyak terjadi pada usia 40 tahun wanita di Indonesia. Nah, ini adalah bentuk rahim yang normal. Dalam rahim yang normal ada 3 bagian yang rentan terkena kanker serviks. Yang pertama yaitu leher rahim atau serviks, yang kedua badan rahim atau endometrium, dan yang ketiga indung telur atau ovarium. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Wanita yang beresiko terkena kanker yang ada di leher rahim atau serviks. Yang pertama yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas
tidak pernah melahirkan. Kemudian yang kedua, wanita yang menstruasi terlalu dini atau kurang dari 10 tahun. Kemudian yang ketiga, wanita yang terlambat menopause atau di atas 50 tahun. Kemudian yang keempat, mohon maaf, obesitas atau kegemukan. Kemudian wanita yang berisiko terkena kanker yang ada di indung telur atau ovarium. Yang pertama yaitu penggunaan pil KB yang lebih dari 4 tahun. Kemudian yang kedua, mengonsumsi obat-obat yang meningkatkan kesuburan. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya tumor di dalam indung telur atau ovarium, yaitu miom dan kista. Miom dan kista saat ini karena memang kami sedang mencari penderita kanker yang kurang mampu. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang mempunyai tetangga, kenalan maupun kerabat yang mengalami penyakit kanker namun tidak mampu melakukan pengobatan di rumah sakit, bisa menghubungi kami. Nanti kami dari yayasan yang akan memberikan bantuan. Baik, selanjut gejala-gejala kanker serviks. Yang pertama, adanya pendarahan yang tidak normal seperti flek atau bercak pada saat setelah melakukan hubungan suami istri di luar masa haid pada masa menopause. Kemudian gejala yang kedua, adanya bau yang tidak sedap namun tidak bisa dihilangkan walaupun sudah diobati. Kemudian gejala yang ketiga, asam asetat. Kedua pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit. Namun kedua pemeriksaan terkena kanker prostat. Yang pertama yaitu, mohon maaf, pria yang berkulit hitam atau ras negroid. Weh, persis. Rasis, Mbak. Baik, Bapak sekalian, Ketawanya semua. yang dikategorikan di sini adalah keturunan negro, orang negro ya. Iya. Untuk gimana Mas? Orang negro yang masuk. Iya. Nah, untuk orang Indonesia yang kulitnya cenderung sawo matang, jadi masih aman. Apalagi bapak-bapak yang ada di sini rata-rata hitam aja semua, jadi masih aman. 50 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, hubungan intim suami istri yang sangat jarang sehingga suami terlalu sering menahan hasrat. Kemudian yang keempat, jarang berolahraga. Kemudian yang terakhir, kebiasaan merokok. Gejala awal terkena kanker prostat yang pertama, susah buang air kecil atau sebaliknya. Sering buang air kecil terasa sakit, tidak tuntas, masih menetes-netes. Kemudian gejala yang kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sakit di bawah punggung, dan sakit di pergelangan paha. Kemudian yang ketiga, adanya darah bercampur air seni atau istilah medis hematuria. Poin ketiga di sini sudah dikategorikan sudah parah karena air kencingnya di sini sudah tidak berwarna bening lagi atau kuning lagi, melainkan sudah berwarna merah karena sudah bercampur dengan darah. Nah, apabila ada kita temukan yang mengalami salah satu gejala di atas, maka dianjurkan silakan melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Karena kanker prostat ini perkembangannya cepat, bisa dilihat dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Apabila sudah berada di stadium 3 atau lanjut, mau tidak mau harus melakukan operasi. Baik, selanjutnya kanker payudara. Nah, kanker payudara merupakan kanker pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita di Indonesia. Namun perlu kita ketahui, kanker payudara ini tidak hanya menyerang pada wanita, bisa juga terjadi pada pria. Dengan perbandingan 1:100, 1 laki-laki 100 wanita. Baik, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara. Yang pertama yaitu wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Kemudian bintik-bintik dan putil-putil di sekitar payudara dan rasa gatal yang amat sangat di bagian kulit luar payudara maupun dalam payudara. Nah, ini adalah penderita kanker payudara yang sudah melakukan operasi beberapa tahun lalu. Namun kankernya muncul kembali. Nah, kanker ini diibaratkan seperti rumput. Pada saat kita cabut rumput masih ada akar yang tertinggal, maka lama-kelamaan akan tumbuh kembali. Nah, ini adalah penderita kanker kelenjar getah bening. Kanker kelenjar getah bening ini bisa menyerang
usia tua. Yang pertama lipatan leher, kemudian yang kedua lipatan antara payudara dan ketiak, kemudian yang ketiga lipatan paha. Karena memang pada dasarnya kita manusia memiliki kelenjar getah bening di 3 lipatan tubuh kita ini. Pada saat daya tahan tubuh menurun disertai gaya hidup yang tidak sehat, rentan terjangkit virus, maka kanker kelenjar getah bening ini bisa muncul. Kanker kelenjar getah bening ini bisa menyerang bagian depan seperti ini maupun bagian belakang seperti ini. Nah, ini adalah penderitaan kanker payudara yang sudah bernanah yang terjadi pada pria. Nah, ini sudah berdarah. Nah, ini sudah berlendir bahkan berlubang akibat komplikasi dengan penyakit diabetes atau penyakit gula. Nah, ini sudah melakukan operasi pengangkatan payudara. Namun saya ingatkan kembali, dengan melakukan operasi tidak menjamin 100% kesembuhan. Karena pada saat daya tahan tubuh menurun, maka kankernya akan muncul kembali. Baik, selanjutnya cara mendeteksi kanker payudara. Yang pertama melakukan, yang kedua melakukan skema sadari atau sadar melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan mamografi. Pemeriksaan mamografi ini hanya bisa dilakukan pada wanita, dan pemeriksaan mamografi ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit besar seperti di Makassar, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Awal Bros, dan Rumah Sakit Wahidin. Dan pemeriksaan mamografi ini dengan cara memasukkan payudara ke dalam alat yang nama alatnya mamotes, kemudian keluar hasil foto yang bentuknya seperti ini. Ini adalah payudara yang normal, ini yang sudah ditumbuhi tumor, ini yang sudah positif terkena kanker. Sedangkan skema sadari atau sadar melakukan pemeriksaan payudara sendiri bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya kita lakukan di rumah dengan cara berdiri tegak di depan cermin, lalu mengangkat kedua tangan ke atas, lalu bandingkan. Berdiri, mengangkat kedua tangan ke atas seperti di gambar, lalu bandingkan apakah payudara kiri dan kanan sama besar, dan apakah ada perubahan warna, dan apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian turunkan satu tangan untuk meraba menggunakan 3 jari. Dari tepi bawah payudara memutar searah jarum jam. Pastikan payudara dan ketiak tidak ada benjolan. Nah, setelah selesai pindah ke payudara selanjutnya dengan cara yang sama. Bisa dilakukan 3 kali, bahkan saya tidak menemukan benjolan. Silakan kita perhatikan kembali di bagian tubuh kita yang lainnya. Siapa tahu di bagian tubuh kita yang lainnya kita menemukan benjolan kecil, tidak sakit, tidak berpindah tempat, kenyal seperti bakso. Itu tidak boleh disepelekan karena itu sudah termasuk golongan tumor jinak. Nah, untuk wanita yang masih aktif haidnya setiap bulan, pada saat pemeriksaan payudara ada kita temukan benjolan lentek, terasa sakit, kadang muncul, kadang hilang, itu masih normal karena itu adalah kelenjar payudara. Kecuali kalau kita temukan benjolan kecil, tidak sakit, tidak berpindah, yaitu materi pencegahan. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah saya setuju kalau saya mengatakan lebih baik kita mencegah daripada mengobati? Baik, kalau setuju silakan simak baik-baik. Pencegahan kanker dan tumor ada 2 cara. Yang pertama yaitu pencegahan kanker boleh dikurangi, jangan terlalu sering. Kemudian yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet seperti mie instan, makanan bungkusan, makanan kalengan. Kemudian yang terakhir, lakukan olahraga secara teratur. Baik Bapak Ibu sekalian, dari poin 1 sampai 5 yang mana yang sulit untuk dilakukan? Nomor berapa? Nomor 1. Pola makan yang sehat dan teratur. Ada yang lain? Makan mie instan. Instan. Ada yang lain? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sempat saya tanya satu persatu maka akan berbeda-beda jawabannya karena pola hidup manusia berbeda-beda. Namun hasil survei yang yang paling banyak ditemukan yaitu menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet seperti jawaban Ibu tadi. Karena makanan dan minuman yang ada di sekitar kita rata-rata sudah mengandung pengawet. Bahkan kita sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana yang mengandung pengawet dan mana yang tidak mengandung zat pengawet. Berarti pencegahan dari luar belum bisa kita maksimalkan. Silakan lakukan pencegahan yang kedua, yaitu pencegahan dari dalam. Silakan lakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntikan imunisasi ini dilakukan 3 kali selama 6 bulan. Di bulan
4.500.000 tidak ditanggung BPJS. Maka kalau dikalikan 3 totalnya menjadi 4.500.000. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mahal atau murah? Mahal. Mahal. Nah, ini adalah pencegahan kanker dan tumor seumur hidup. Baik, mahal dan murahnya ini relatif Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ditanya orang sehat, jawabannya sangat mahal. Namun kalau ditanya orang yang sudah sakit, 4.500.000 ini sudah tidak ada apa-apanya lagi. Baik, poin pertama belum bisa kita lakukan karena alasan terlalu mahal. Silakan konsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker atau ribosominetic protein. Fungsi dari zat anti kanker yang pertama memblokir pertumbuhan sel kanker. Kemudian yang kedua mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Dan poin yang ketiga yang lebih penting, mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak jaringan normal yang ada di sekitarnya. Fungsi dari zat anti kanker ini hampir sama dengan kemoterapi yang ada di rumah sakit. Namun kemoterapi yang ada di rumah sakit mempunyai efek samping seperti rambut rontok, kulit kering bahkan menghitam, mual muntah dan ujung-ujungnya mengakibatkan kematian. Karena kemoterapi ikut mematikan sel normal yang ada di sekitarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau dikasih pilihan pencegahan dan pengobatan kanker dan tumor secara alami atau kimia, lebih pilih yang mana? Baik. Kalau pilih yang alami silakan cari tumbuhan ini. Sirsak. Daun sirsak, ada yang punya? Banyak. Baik. Silakan simak baik-baik cara pengolahannya. Dengan daun sirsak dengan rebus dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas air, dikonsumsi 1 minggu 1 kali. Nah, untuk yang sudah positif kanker dan tumor, takut ke rumah sakit, alasan takut operasi, takut kemoterapi, silakan anjurkan 3 kali sehari sesudah makan, pagi, siang, malam, terus menerus sampai dikatakan sembuh. Namun daun sirsak ini tidak bisa dikonsumsi terus menerus karena daun sirsak ini mempunyai efek samping. Apabila kita konsumsi terus menerus dapat menurunkan tekanan darah. Dan apabila kita ada riwayat penyakit seperti MA, itu nakasi kambuh. Iya, yang bagus konsumsi daun sirsak ini yang mempunyai riwayat penyakit tekanan darah tinggi, tidak ada penyakit MA, itu bagus konsumsi daun sirsak. Kemudian tumbuhan yang kedua yaitu benalu teh. Nah, benalu ini yang hidup tidak di pohon teh, bukan yang hidup di pohon mangga ataupun di rambutan. Namun di Palopos ini kan tidak ada pohon teh, yang ada hanya di Makassar, di Malino. Maka saya tidak jelaskan, saya lanjut dengan yang ini, namanya temu putih. Nah, temu putih ini berbeda dengan kunyit putih, temulawak, jahe, temu ireng. Berbeda Bapak Ibu ya. Nah, temu putih ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker 78 sampai 86% tingkat keberhasilannya. Sehingga temu putih ini dikatakan sebagai penambah zat anti kanker. Kurkuma yang ada pada temu putih ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Silakan simak baik-baik cara pengolahannya. Silakan ambil umbi temu putih yang berumur 2 tahun yang ditandai memiliki bunga berwarna pink pekat seperti di atas. Yang tulang daunnya berwarna ungu pekat, bunganya berwarna pink pekat, itu sudah berumur 2 tahun. Nah, untuk cara pengolahannya, silakan ambil umbi temu putih, lalu cuci bersih, lalu kupas secara tebal. Contohnya kalau kita potong wortel ada lingkaran keras di tengahnya yang kita olah, tulang rimpang istilahnya. Nah, tengahnya ini kita iris tipis-tipis, lalu kita jemur di bawah terik matahari. Jangan lupa di atasnya tutup kain yang berwarna hitam agar zat anti kanker yang ada pada temu putih ini tidak rusak atau mati. Apabila sudah betul-betul kering, bisa kita blender, bisa kita tumbuk sampai menyerupai serbuk kopi. Bisa kita simpan di dalam toples, mampu bertahan selama 2 tahun. Nah, untuk cara konsumsinya, ambil 1 sendok teh serbuk temu putih yang sudah kita olah tadi, lalu seduh 1 gelas air hangat. Tidak boleh menggunakan air panas atau air mendidih. Tidak boleh dicampurkan
samping. Nah, ini adalah penemuan tebu putih yang berada di Tanah Toraja. Nah, ini adalah pengumpulan bibit tebu putih yang dilakukan di kantor kami yang ada di Makassar. Kami dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia melakukan penyuluhan seperti saat ini agar kita semua terhindar dari kanker dan tumor. Maka kami dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia sangat merekomendasikan silakan konsumsi tebu putih. Karena tebu putih inilah yang paling banyak mengandung zat anti kanker dibandingkan tumbuhan lainnya yang sudah melalui proses penelitian yang dapat menghambat bahkan menghentikan pertumbuhan sel kanker 78 sampai 86% tingkat keberhasilannya. Sehingga tebu putih ini dikatakan luas sebagai tanaman zat anti kanker. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan pencegahan bahkan pengobatan kanker dan tumor, namun tidak memiliki bibit atau tumbuhannya, nantinya dibagikan tebu putih secara gratis. Namun bibit yang nantinya dibagikan belum bisa langsung diolah, melainkan harus ditanam dulu dan menunggu sampai berumur 2 tahun. Karena yang berumur 2 tahun yang cukup zat anti kankernya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan pencegahan bahkan pengobatan kanker dan tumor, namun tidak memiliki waktu atau sulit untuk mengolahnya sendiri, sekarang tebu putih sudah ada yang diekstrakan bentuk kapsul. Bapak Ibu bisa cari di toko herbal ataupun di toko online seperti Lazada ataupun Shopee. Sudah banyak di pasaran. Saking banyak di pasaran, banyaknya masyarakat mengeluh. Susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, mengapa kami rekomendasikan Arze Sodaria? Karena 100% mengandung tebu putih tanpa pengobatan dokter itu tidak ada sebenarnya. Makanya dianjurkan untuk kedokteran itu untuk di kemoterapi, karena jalan satu-satunya mematikan untuk sel kanker itu di kemoterapi. Namun memang kemoterapi ini membunuh sel kanker, namun bisa membunuh sel normal yang ada di sekitarnya. Itu dan memiliki efek samping seperti rambut rontok, kulit kering bahkan menghitam, mual muntah dan ujung-ujungnya mengakibatkan kematian. Apabila dia sudah drop, makanya langsung turun imunnya, itu yang dapat mengakibatkan fatal. Iya. Jadi kalau untuk yayasan kami untuk menyiapkan konsumsi herbal, karena dia tidak ada efek samping. Obat ini, tebu putih ini, sama halnya kita sudah mengobati pencegahan, mengobati penyakit lainnya. Iya. Mau ditanyakan lagi? Iya. Karena ini tebu putih ini bukan hanya untuk pengobatan kanker dan tumor. Jadi nanti datang barangnya baru dibayar 4 sampai 5 hari. Umpan Bapak ya. Keturunan bapak kandung, ibu kandung pernah menderita penyakit kanker, maka kita sebagai anak cucunya harus hamil itu bisa konsumsi suami istri. Kalau aku tidak mau hamil bisa begitu? Ya, Kalau tidak mau hamil, tidak mau mencegah. kalau saya tidak mau hamil, Ya, kalau saya tidak mau hamil, tidak ada pendamping ASI itu bisa konsumsi dan anak di atas 6 tahun, di bawah 5 tahun tidak bisa. kalau pencegahan Baik, ini Bapak Kasih Pemerintahan Pak Sektiawan sementara memesan Jadi ada dia tidak ada efek samping karena dia 100% untuk herbal. pencegahan. Biasakan kita awal-awalnya rajin dikonsumsi. Jadi jangan dimalas-malas konsumsi karena itu kan sebagai multi vitamin sebagai perempuan kami kan pencegahan kanker cervix, miom. Kita simpan saja tempat yang mudah kita lihat. Bagusnya kita simpan di kamar tamu. Yang kan stamina. demi kesehatan. Itu bagus. Iya, ini berapa kali gitu. Enggak. Kenapa ya? Bahasa stamina bukan cuma yang satunya. Stamina itu bahaya. Pada siang hari ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi dan orang-orang di sekeliling kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian teman-teman sosialisasi tentang kesehatan terutama masalah kanker dan tumor dari Yayasan YKKI, Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan teman-teman di kantor Kelurahan Saluk Batang yang telah menyimak tadi pemberian materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.